limpahkan berkat kemurahan-Mu. Kita melanjutkan, mari kita pujikan Tuhan terbang.
Shalom semuanya. Shalom Rokris SMK Negeri 6 Surakarta. Shalom Rokris seluruh Indonesia. Puji Tuhan, akhirnya kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang indah ini. Semoga kita tetap setia dan selalu menempel di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Apapun keadaan kita tahu bahwa ketika kita menempel pada Tuhan yang Maha Kuasa, maka siapa lawan kita? Ada amin? Ya, hari ini kita akan belajar tentang melayani. Untuk melayani ini ada satu ayat di mana saya mendapatkan rema. Kita mau buka di dalam Wahyu 4 ayat 11. Silakan disiapkan Alkitabnya dan kita buka. Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Apakah kita sudah siap belajar firman Tuhan ini? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah tangan Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang dipakai untuk alat kemuliaannya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami menghaturkan syukur yang dalam untuk penyertaan-Mu dari hari lepas hari, untuk penyertaan-Mu kepada keluarga kami, kepada setiap anak-anak Rokris SMK Negeri 6 Surakarta, bahkan keluarga besar SMK Negeri 6 Surakarta. Kami juga bersyukur untuk Rokris seluruh Indonesia. Biarlah terus langkah-langkah hidup kami adalah langkah-langkah yang bergantung kepada Tuhan. Langkah-langkah hidup kami adalah langkah-langkah yang siap dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana yang kuat, bejana yang menyenangkan bagi Tuhan, dan menjadi bejana bagi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus sendiri mengambil alih kami, mengambil jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengambil alih di dalam kuasa untuk video YouTube ini. Biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas menjamah hati kami yang paling dalam. Mari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, beracaralah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang penuh dengan kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami siap untuk dibentuk bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, amin. Mari kita baca kembali untuk ayat Wahyu 4 ayat 11. Di sini adalah ucapan sungguh-sungguh pemahaman akan Allah yang benar, di mana pembuat kitab ini menuliskan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Dari kalimat yang pertama ini menunjukkan bahwa dia menganggap bahwa Allah adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sehingga dia mengatakan bahwa hanya Engkau yang layak. Tidak ada yang lain, tidak ada manusia, tidak ada kekuatan lain, tidak ada pemerintahan lain. Tetapi Tuhan kita, Yehova, Allah penyedia, Allah El Shaddai, Tuhan penyelamat, Dialah yang layak menerima puji-pujian. Dan ini selanjutnya dikatakan sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi sebab Engkau, hanya Tuhan, sebab Tuhan saja yang menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang melayani, satu hal yang harus kita ketahui adalah pemahaman kita tentang Allah. Bagaimana kita
mampu memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Bagaimana kita mampu memberikan puji-pujian yang tertinggi kepada Tuhan. Dan bagaimana kita mampu memberikan penyembahan yang tertinggi kepada Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang melayani, apa itu melayani? Maka dari ayat ini dikatakan bahwa melayani adalah memberikan semuanya, memberikan pujian kepada Tuhan, memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan, memberikan penyembahan tertinggi kepada Tuhan. Itu kunci utama untuk melayani. Jadi meskipun kita tidak di gereja misalnya, saat ini sedang di rumah dan gereja sedang online, apakah kita melayani? Ya, setiap orang-orang percaya adalah melayani. Jadi ketika kita memberikan puji-pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memberikan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita sedang melayani yang maha tinggi. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan you are worthy, O Lord. Jadi terjemahan yang tadi, you are worthy, O Lord. Engkau Tuhan yang layak to receive glory and honor and power. For you have created all things, and for you pleasure they are and were created. Ada penekanan di sini for you pleasure, untuk kesenangan, untuk menyenangkan. Jadi ketika kita berbicara tentang melayani, ada satu yang harus disenangkan, yaitu Tuhan. Bukan bapak pendetanya, bukan ketua kelompok selnya, bukan teman-temannya atau pacarnya. Jadi ketika kita melayani, artinya kita sedang berperkara dengan Tuhan. Apapun keadaannya, baik atau tidak baik, hujan atau tidak hujan, nyaman atau tidak nyaman. Jadi melalui ayat firman ini, kita mengetahui bahwa ketika kita berkata melayani, artinya ada pribadi yang harus disenangkan, yaitu Tuhan. Sehingga tidak akan ada alasan bahwa wah saya sedang tidak enak dengan pendetanya, wah saya sedang tidak enak dengan pimpinannya. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, dimanapun Anda berada, dimanapun gerejanya, apapun kegiatannya, selama itu adalah kegiatan untuk memuliakan Tuhan, selama itu adalah kegiatan untuk menyembah Tuhan, selama itu kegiatan untuk memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan, dan kita terlibat di dalamnya, saat itu jugalah kita sedang melayani. Memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan, dan kita terlibat di dalamnya, saat itu jugalah kita sedang melayani. Jadi, apa itu melayani? Melayani memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita bisa gitar, maka Tuhan, aku mau berikan kemampuanku gitar ini untuk Engkau. Kalau kita bisa menyanyi, Tuhan, aku mau berikan kemampuan menyanyi untuk Engkau. Tidak pandang bulu, apakah itu gereja besar atau gereja kecil, atau bahkan gerejanya sedang offline. Jadi kita melayani adalah kita sedang berperkara dengan Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama adalah memohon kekudusan. Ketika kita datang, maka kita minta penyucian darah Kristus, penyucian darah anak domba Allah di dalam seluruh aspek hidup kita. Ketika kita disucikan, maka kita mohon jubah perkenanan Allah supaya dipakaikan kepada kita. Ketika kita sudah mengenakan jubah perkenanan, kita mohon urapan khusus kepada Allah supaya kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Sebab nyatanya kalimat melayani itu adalah
ketika kita sedang melayani dan ada yang tidak menghargai, orang yang tidak menghargai, kita merasa terluka. Kita merasa bahwa kok saya sudah begini kok tidak diperhatikan. Melalui ayat ini kita wajib bersyukur bahwa melayani adalah melayani Tuhan, bukan manusia. Bahkan ketika manusia tidak ada yang melihat sekalipun, manusia tidak tahu sekalipun, manusia tidak mengetahui, mendengar, ada satu pribadi, sebab kita sedang berperkara dengan Tuhan. Mari kita melayani dengan segenap hati, apapun keadaannya, baik orang-orang berpihak pada kita ataupun tidak, baik situasi jadwal pelayanan itu baik, kita sukai atau tidak, kita sedang berperkara dengan Tuhan. Katakan itu. Justru ketika kita sedang crash, mungkin ya, sedang crash, sedang tidak enak hati dengan teman-teman pelayanan, justru saat itulah kita diuji. Apakah kita benar-benar melayani? Apakah benar-benar kita berperkara dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa, di mana ada satu kalimat bahwa ketika kita melayani Tuhan adalah kita menyenangkan Tuhan. Apapun bentuknya, dimanapun tempatnya, dan bagaimana situasinya. Ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan menyenangkan gereja, bukan menyenangkan pendeta, bukan menyenangkan teman-teman sepelayanan, bukan menyenangkan untuk kami dilihat orang, tetapi kami mau sungguh-sungguh sujud di hadapan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengambil perkara, berjanji dan nasar kami kepada Engkau, bahwa kami, Tuhan ini, aku adalah ciptaan-Mu. Pakailah kami Tuhan, supaya kami boleh menegakkan nama-Mu, menegakkan kekudusan-Mu, menegakkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Biarlah mulai hari ini kami boleh melangkahkan kaki kami dengan pribadi kami yang baru, yaitu pribadi yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berserah diri atas hidup kami, atas keluarga kami, atas Roh Kris SMK Negeri 6 Surakarta, atas keluarga besar SMK Negeri 6 Surakarta, dan atas semua anak-anak-Mu di seluruh Indonesia maupun di dunia. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau. Langkah-langkah kami akan maju bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk belajar satu firman Tuhan yang sungguh membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Sekian dulu, selamat beraktivitas, semangat terus dengan pelayanan kita kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan iman yang tangguh kepada Tuhan, dan sungguh setiap jerih payah kita tidak diperhitungkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi.